kita akan belajar bareng di sebuah sesi belajar yang nggak biasa. Karena sesi belajar ini akan menghadirkan dua sosok yang keren. Yang satu ada Fatherman, yang kedua ada Ayahman. Ketika Fatherman ketemu sama Ayahman, kita bicara apa? Kita bahas pelajaran tentang kebetulan jadi ayah atau betulan jadi ayah. Masya Allah. Kita akan membahas pertama tentang laki-laki yang harusnya menjadi laki-laki, jadi suami, jadi ayah, tapi masih ada sisi anak kecil dalam dirinya yang hari ini muncul. Nah, itu gimana fenomena itu? Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Ustaz, nampaknya kita mau nonton dulu. Ada cuplikan video yang disiapkan sama teman-teman. Dan insya Allah dari cuplikan itu akan memulai obrolan kita. Oke, bismillah. Boleh, bismillah kita nonton bareng-bareng. Apa gue injek aja ya kepalanya? Enggak deh, enggak. Apa gue tonjok aja? Enggak deh, enggak. Apa, greget. Apa gue colok aja ya matanya? Enggak, nanti kalau matanya berdarah gimana? Udah deh, diem aja. Tapi pengen nendang. Greget. Yang pertama tadi kita lihat ada istri yang ngejemput suami main PS sama Di rumah, teman-temannya. di rumah temannya. Di rumah temennya. Kesal tapi ya gimana katanya. Terus yang kedua tadi seseorang yang melihat dirinya. Kalau saya belum menikah mungkin nggak bakal bawa popok, tapi Iya. bawa PS, Iya, bawa iya. makanan minuman kesukaan. Yang terakhir tadi fenomena hari ini kayaknya, Ustaz. Istri-istri banyak mengeluhkan suami yang lebih fokus push rank, Iya. mabar daripada ini. Nah, kayaknya berangkat dari situ, Ustaz, kayak dari Ustaz Aja Bedri dulu. Ya. Kita pengen Saya tahu. jadi pendengar mulu. Nah, Masya Allah. Harusnya bawa tulisan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz Ayahman, juga Ustadz Ardia, dan juga Bapak, Ibu, Abang, Kakak semua. Saya bicara di sini berterima kasih ya, karena ada narasi panjang yang sebenarnya saya sedang gagas sekarang, yaitu melelakikan kembali laki-laki. Oh, Ya. melelakikan Ya, kembali kembali laki-laki. Jadi memang ini berdasar satu hadis Nabi yang saya pelajari sudah mendalam sekali. Hadis tentang akhir zaman itu sebenarnya menceritakan tentang fenomena hari ini. Inna min asratis sa'ah gitu. Sesungguhnya tanda-tanda datang kiamat ada beberapa, kata Nabi. Ada 5 yang diriwayatkan Bukhari. Ayurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Wa yakthurul jahlu, maraknya kebodohan. Wa yakthurul zina, maraknya perzinahan. Wa yakthurul syurbul khamri, maraknya peminum khamar. Nah, yang kelima kata Nabi, wa yaqilla rijal wa yakthurun nisa. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qaimul wahid. Sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Sampai-sampai 50 perempuan menaungi satu laki-laki. Kita sampai ke hadis yang menceritakan tentang yang kelima ini. Akhir zaman itu tandai sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Banyak yang menyangka hadis ini berbicara tentang jumlah. Sampai menyebutkan, oh kalau akhir zaman itu karena laki-laki 1:50. Itu jadi alasan untuk poligami kan. Satu kuniknya 4 saja, 46 nggak dapat jodohnya kan begitu ya. Padahal hadis ini dari kacamata konteks kekinian harus kita bedah dari sisi pertama, betulkah jumlah laki-laki hari ini lebih sedikit daripada perempuan? Mungkin opini kita kalau ditanya, misalnya kakak-kakak di sini, lebih banyak laki atau perempuan hari ini? Opini. Menurut antum? Kalau dari jumlah, biasanya kajian banyak perempuan. Nah, kajian banyak perempuan. Kita main dari sisi statistik. Menurut data BPS terbaru tahun 2024 per Juni 2024, jumlah laki-laki Indonesia 142 juta sekian. 142 juta. Jumlah perempuan di Indonesia 139 juta sekian. Di laki-laki di Indonesia jumlahnya lebih banyak dari tahun ke tahun. Nanti antum cek. Saya sudah cek data dari tahun 2010, laki-laki selalu lebih banyak di Indonesia. Mungkin bilang, oh ini kan tentang jumlah apa di Indonesia, bagaimana di dunia? Di dunia
menurut UN World Population, jumlah laki-laki itu per semester 1 2024 itu adalah 4 miliar 103 juta sekian laki-laki. Perempuan 4 miliar 58 juta sekian. Oke. Komposisi laki-laki itu 50,28%, perempuan itu 49,72%. Masya Allah. Artinya sampai saat ini di mana Nabi sudah menyebut akhir zaman itu dimulai dari kematianku, justru laki-laki tetap lebih banyak. Nah, bagaimana kita memahamkan hadis ini? Ada dua pendekatan. Pertama, Ibnu Hajar mengatakan hadis ini nanti bicara tentang peristiwa Malhamah Kubro. Peristiwa di mana ada Armageddon, di mana laki-laki banyak berperang, banyak meninggal. Iya. Itu penjelasan pertama. Tapi ulama-ulama kontemporer, semisal Dr. Sukordawi menceritakan, ini bukan tentang fisik laki-laki. Pertama, lihat struktur hadisnya. Nabi bilang, wayakil rijal. Ar-rijal. Rijal itu tidak bicara tentang laki-laki secara fisik, tetapi tentang sifat kelaki-lakian. Makanya kalau sebut arijal selalu nanti ada sifatnya. Arijalu qawamuna, rojulun, laki-laki yang tidak pernah berkhianat, mendapat janji, itu selalu sifat. Kalau berbicara tentang fisik, Quran selalu memakai istilah zakar, jama'nya dzukur. Oke. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kamu jenis zakar dan untha. Zakar dan untha. Artinya itu tentang fisik laki-laki. Yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dzukur. Allah berkehendak memberi kamu anak perempuan, berkehendak memberi kamu anak laki-laki. Itu tentang biologis. Kelamin. Tentang kelamin. Oke. Ternyata hadis Nabi tidak bilang wayakila dzukur. Nabi bilang wayakila rijal. Disinilah banyak orang tidak menyadari Nabi sudah memberi isyarat. Di akhir zaman itu ketika Nabi menyebutkan komposisi laki-laki 1:50, jangan-jangan maknanya satu laki-laki sejati, 50 sisanya bencong. Allah Rabbi. Laki-laki tulang lunak. Laki-laki tulang lunak. presto. Dan laki-laki tulang lunak presto itu bukan sekedar yang gemulai. Oke. Disinilah akhirnya saya menelusuri ada 7 fitrah kelaki-lakian yang tidak muncul. Allah. Iya. 7 fitrah. Laki-lakian. Nanti kita akan bahas panjang. Tapi ini ceritanya gini. Ini ada satu video TikTok yang mungkin nggak muncul di sini, tapi saya sempat nonton viral gitu. Misalnya anak Gen Z sekarang laki-laki tanya gini, apa tipe istri idaman kamu? Ada yang jelas, saya pengen istri yang pintar ngaji, termasak, cantik, seksi, bisa ngurus anak, bisa nyetir mobil, nyetir motor, angkat galon, manjat monas, gitu ya, anti kesetrum. Dia pengen perempuan sebegitu. Begitu ditanya, kalau istri kamu tidak bekerja gimana? Perhatikan jawaban deh ini. Enak aja, masa dia mau enak-enakan aja di rumah? Berjuang sama-sama dong. Sadar nggak? Inilah yang hari ini hilang, yang disebut fitrah al-qawam. Dalam Islam, wanita tidak dilarang bekerja. Tapi ketika laki-laki menuntut kerja dong, enak-enakan aja di rumah. Di sini persoalan yang muncul adalah ketika laki-laki tidak menjadi laki-laki. Kehilangan Karena hilangan fitrah al-qawam. Makanya dalam Quran ketika Imam Ar-Razi menafsirkan ayat Allah ar-rijalu qawamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dana 'ala ba'din. Pertama beliau menjelaskan kalimat bima faddalallahu ba'dana 'ala ba'din ini adalah yang disebut sebagai al-qawam bil mauhibah, kekawaman yang terinstal dari kecil sudah diberikan. Semua bayi laki-laki pasti sudah punya jiwa qawam semuanya. Oke. Semua itu penjelasan ayat ini. Kalau dididik dengan benar, maka bukti kekawaman itu ada di ujung ayat ini. Bima anfaqu min awalin, karena dia menafkahkan sebagian hartanya. Jadi kekawaman itu dalam ayat ini itu berbanding lurus dengan penafkahan. Semakin tinggi kawamnya, semakin besar nafkahnya. Semakin rendah kawamnya, semakin pelit nafkahnya. Nah, gimana soal series tadi? Keren kan? Buat kamu para ayah yang ingin gimana tahu caranya soal belajar jadi ayah yang sadar, jadi ayah yang sabar, jadi ayah yang hadir dan tetap waras, tenang, insya Allah akan ada episode-episode lanjutannya hanya di ruang.id di series Kebetulan Jadi Ayah.